Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya pribadi di bidang makeover dan instalasi laundry. Oke guys, buat para suku, saya tunggu masukannya atas kekurangan-kekurangan saya. Dan untuk para pemula seperti saya, mari kita ikuti tutorial dari awal. Kebutuhan apa dan bagaimana sistem kerjanya. Oke guys, kita mulai dari sini. Kita pakai mesin speedkin yang stekan ya. Speedkin stekan. Terus kita pakai kaki. Kenapa itu pakai kaki? Karena kebetulan di sini itu lokasinya kadang suka ada banjir, katanya sedikit, maka kita agak tinggiin agar air itu kadar banjirnya itu tidak kena mesin gitu ya, intinya begitu. Di sini saya menggunakan bahan material dari Gibson dan Holo ya rekan-rekan. Nah mungkin ini saya cat belum finishing ya, jadi masih ada sekali lagi. Dan saya pakai cat jotun yang agak berminyak, jadi bisa dilap ya, dalam keadaan kotor pun bisa kita lap. Karena namanya laundry mau nggak mau identik dengan dekat sama air, jadi misalkan cari cat yang bisa turun airnya, jangan yang ada, karena kalau bahan Gibson itu dia akan mengeluarkan jamur ya ketika kena air gitu. Nah ini untuk partisinya. Sengaja saya nggak pakai topi lampu karena saya pakai aplikasi lampu di atas. Ini bagian dari aksesoris ya. Ini saya pakai lampu 15 wattan ya. Saya pakai Philips 15 watt LED, dan kita coba aplikasiin di sini untuk penerangan lebih terang, penerangan lokasinya juga. Dan di sini saya pakai aksesoris kaca ya, agar terlihat si mesin itu akan terlihat lebih banyak gitu. Orang selewat dari luar ngelihat itu mesinnya banyak gitu, padahal enggak, dia cuma 5 stack dia aslinya. Tapi kalau dilihat dari luar itu seolah ada 10 stack atau lebih gitu. Nah, ini untuk mesin. Berangkat dari mesin kita ke belakang ke instalasian ya. Dari instalasian kita mulai dari kelistrikan dulu. Nah, sistem yang kita mesin yang kita gunakan ini speedkin stekan itu 950 watt, dan dianjurkan memakai stabilizer. Jadi fungsinya untuk ketika listrik nggak stabil itu akan di backup oleh si stabilizernya sendiri, jadi nggak kena langsung mesin. Dan kebetulan saya pakai Arakawa FS75 kPa ya, jadi itu karena listriknya saya 5500 gitu. Ya pun dari situ kebutuhannya lainnya itu untuk material sendiri, kabel usahakan pakai 2 kali 2,5. Jadi semakin gede, semakin tebal kabel atau semakin besar kabel, itu akan semakin stabil arus yang datang gitu, ataupun input outputnya lah gitu ya. Dari situ kabel kita lokasiin satu mesin satu colokan, gitu kan. Jadi karena satu mesin itu mengandung kadang kurang lebih 2 ampere ya, itu akan panas kalau pakai kabel kecil, dan apalagi kalau disatuin gitu si posisi itunya. Berangkat dari situ kita ke pembuangan dryer. Kita pakai PVC 4 in ya, 4 in, dan kita nggak lem. Fungsinya kenapa kita nggak lem? Supaya gampang dibersihkan nantinya gitu, karena ini dalam jangka waktu lama itu ada perawatan untuk membersihinnya. Dan usahakan setiap dari satu pembuangan itu, sarung pertama itu tidak bisa diparalel ya, bukan tidak bisa, karena tidak maksimal hasilnya kalau diparalel. Yang kedua, jangan banyak tekukan, kecuali jarak dekat ya. Kalau jarak itu nggak, semakin banyak tekukan akan semakin lambat dorongan udara dari blower itu sendiri gitu. Jadi pastikan tekukan itu nggak lebih dari 3 gitu, dan nggak terlalu jauh-jauh. Ketika jarak itu lebih dari lebih dari 3 meter, usahakan pakai pendorong atau exhaust fan ya, untuk duct span untuk pendorongnya. Nah, ini untuk knalpot. Berangkat dari knalpot kita pakai instalasi air. Nah, karena ini setekan, jadi dia tanpa keran, dia hanya untuk 2 input ya, satu untuk air panas, satu untuk air dingin.
Nah, setiap satu mesin itu kita pakai satu stop run. Jadi fungsinya ketika ada masalah di mesin yang lain, kita cukup tutup satu stop run ini dan yang lain bisa operasional. Nah, saya pakai pipa PVC itu ukuran 3/4 ya. Ini untuk untuk jalur pembagian. Jadi jalur pembagian semua sama, kita pakai ukuran 3/4. Nah, berangkat dari situ kita ke atas. Kita input dari mesin itu 1 in ya, 1 in kita lari ke ini namanya kantung udara untuk pendorong air supaya stabil pembagiannya, gitu loh. Jadi ketika air itu dibagi di atas di sini, dia akan terbagi dengan stabil karena dorongan udara ini. Jadi selain air itu ada tekanan, jadi sana ada tekanan udara. Dan pastikan juga lemnya itu benar-benar rapat ya, karena kalau misalkan lem yang ada kekurangan lem dari situ, satu akan menimbulkan kebocoran dan bunyinya akan keras duar kayak gitu. Oke. Nah, dari situ kita ke pembuangan. Karena sistem dari si mesin itu sendiri, jadi memang dianjurkan untuk turun, naik, baru turun. Nah, oleh karenanya saya pakai pipa berdiri. Ini kurang lebih ukurannya 70 cm, sama semua. Naik sini, turun lagi sini, terus sampai ke selanjutnya, sampai ke output pembuangan. Berangkat dari situ kita ke gas ya, ke gas. Gas saya pakai pipa ya, pipa, dan untuk ininya saya pakai selang. Saya pakai pipa wrapping atau ripeng gitu ya. Saya pakai wrapping. Dan ini pipa wrapping ini khusus untuk gas ya, bukan untuk air panas atau untuk air dingin. Ini khusus untuk gas. Hati-hati dengan pemilihan bahan ini, jangan sampai salah, karena ini ada untuk air panas, ada untuk gas gitu. Itu beda bahan yang pasti gitu ya. Dan kita pakai keni ripeng, teh ripeng gitu ya. Itu untuk pembagian gas. Gas kita bagi ke sini. Nah, ini gas. Dari sini ini ada pembagian, ini regulator low pressure. Jadi dari high pressure naik ke low pressure. Sini kita pakai stop run. Dan kenapa saya pakai satu juga sudah cukup gitu ya. Karena pembagian nanti biar ketahuan juga di sana. Saya kebetulan pakai satu dan sini. Nah, itu untuk gas. Kembali dari sana ini ada panel ya. Ini panel aplikasi. Jadi fungsi dari panel aplikasi itu, jalur inputnya dia dari stabilizer naik ke panel, baru dari ke mesin. Jadi mesin itu nantinya akan digunakan oleh HP ya, atau gadget gitu istilahnya. Operasional mesin itu diawali dengan HP karena ada main di sini. Ini yang diutamakan. Oke. Lalu dari sana kita ke belakang. Ini salah satu dari bagian kebutuhan laundry yang pokok ya, air. Ketika di lokasi Anda debit air itu atau kadar air itu zat kapurnya cukup tinggi, dianjurkan untuk memakai filter karena bisa mempengaruhi ke mesin juga ketika air itu dangkal ya atau kotor gitu ya. Nah, ini saya pakai filter kebetulan 2 tabung. Kenapa pakai 2 tabung? Yang satu untuk kebutuhan rokok itu sendiri, dan satu itu khusus untuk mesin. Untuk kebutuhan kebutuhan rokok sendiri saya pakai input 3/4 dan tabung agak lebih kecil. Dan untuk laundrynya sendiri saya pakai input yang 1 in ya. Ini untuk pembagiannya kita pakai stop run juga. Nah, ini fungsinya untuk kaporit atau pemutih air ya, pemutih air dari pendorong, dan juga pakai pendorong naik ke baru ke sini. Nah, ini input untuk ke mesin laundry ya. Dan ini input output untuk isi air dan untuk kebutuhan sini, karena dia pakai klep ya, sistemnya klep, dan dia satu pipa, nggak dari bawah ya. Itu baik. Ini saya pakai drum yang 1200 tapi modelnya berdiri, modelnya panjang ke atas gitu ya. Oke guys, mungkin sekian ulasan dari saya. Mohon dibantu untuk para suhu, untuk kekurangannya saya minta masukan dari para suhu, dan untuk para pemula sama seperti saya ya, kita berbagi pengalaman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.